Kalian tahu tadi malam acara Rakyat Bersuara terjadi sebuah peristiwa baku hantam. Serius dulu kau Pung, hampir. Kalau bicara hampir mah Pung, tiap episode Pung. Tapi kalau ini betul-betul hampir. Kubu sini ya tinjunya hampir kena ke muka sebelah sana. Kubu sana tinjunya hampir kena muka sebelah sini. Kalau biasanya yang kita lihat kan muncung beradu sama muncung kan begitu. Muncungnya berlaga kan begitu. Tapi kalau ini betul-betul hampir tinju yang berlaga. Ini tak lepas dari pasukan mama-mama yang dibawa oleh Roy Suryo. Asal bersuara dari kubu Bapak Joko Widodo ribut. Asal bersuara dari kubu Bapak Joko Widodo ribut. Malaysia orang ini kita lihat dulu nih, kita lihat. Seru kali ya, seru. Kalian perhatikan dulu yang PC merah itu, ha? Mau dikeroyok dia sama mama-mama yang lain. Bapak Ibu, acara sudah selesai. Kita keluar semua ya. Acara sudah selesai. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber udah di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu ngapain? Ibu turun. Ibu turun. Turun. Ibu turun. Yang nggak berkepentingan semua poin. Aman. Udah, ya udah. Atas narasumber di atas aja. Udah. Bapak Ibu siapkan, terima kasih. Selamat malam. Hati-hati di jalan sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan keluar pertama. Jangan buat ditonton, silakan keluar satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ada yang tonton lagi, ayo. Ini silakan, jangan ada yang duduk. Udah ya, udah tasnya. Ayo, satu-satu keluar. Yuk, satu-satu, yuk. Ibu jangan ditonton, keluar saja, ayo. Ayo, jangan ditungguin, satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, gak ada yang mau keluar di sini. Tapi kenapa dia dilindungi ya? Udah. Kita tunggu di bawah. Udah. Mati lo katanya. Ayo ibu keluar bu, bukan untuk ditonton bu, keluar bu. Ayo ibu yang di depan itu yang ngapain naik ke atas ibu? Ibu turun bu, turun. Ibu turun bu, turun ya bu ya. Iya pintar ibu, pintar. Nah, turun nih bu, turun. Ya keluar ya. Ya udah waktunya pulang. Sampai gebrak meja security-nya tuh. Keluar. Alah, banyak kali sandiwara bapak. Mama itu semua kan kawan bapak kan, kawannya Ainius kan. Sandiwara. Teman-teman nasi Aiman Wicaksono semua itu. Aduh, jadi kekisruhan ini terjadi ya ketika Pitra ya kapasitasnya pada waktu itu menjadi pengamat politik, tapi pengamat politik yang bisa dikatakan hampir
pro sama Bapak Joko Widodo, kan begitu ya, ingin menerangkan apa namanya, kenapa Rismond tidak tanya ke UGM. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kubu Roy Suryo. Cuman begitu orang ini ya, nggak tahu entah terkoordinir atau terkoordinasi ya. Pokoknya asal setiap orang yang berbicara dari kubunya Bapak Joko Widodo selalu ini meribut, bikin pecah konsentrasi ya. Jadi kayaknya mereka itu ya memang betul-betul dipersiapkan untuk itu gitu. Makanya diundang. Yang jadi masalahnya Aiman Wicaksono ya mengakomodir orang-orang yang dimasuk gitu loh. Jadi terjadilah perdebatan yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Diracuni oleh suara mama-mama. Ya, diracuni oleh suara mama-mama. Jadi bisa dikatakan ya, para pendebat di sana itu jadi kehilangan konsentrasi ya. Jadi ini contohnya nih Fitra ya, ketika dia ingin menyampaikan pendapat ya disoraki mama-mama. Lihat ini. Bagian daripada salah satu, tunggu dulu. Perhatikan. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Ini tidak bisa dijadikan, oh ini harus Jokowi yang membuktikan. Yes. Dia akan buktikan nanti di pengadilan dengan laporan polisi dia ini. Bukan yang lain yang membuktikan, karena siapa pelapornya dia harus buktikan. Artinya begini, yang kemarin gitu. sidang Bambang Trigusnur tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan, tapi ketika Pak Jokowi yang melapor maka pasti akan ditunjukkan. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak, itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh, tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah inilah. Ini. Nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih, biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong, biar sampaikan tertib. dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan, karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Ya. Dibela kan sama Aiman Wicaksono. Dibela. Ya, yang giginya nggak rata, yang tompelan di sini, giginya maju. Kawan saya Aiman semua itu. Spesialisasinya mereka itu adalah bikin ribut. Bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya? Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman, yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismond, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra tunggu dulu, sebentar. tunggu dulu. Tolong jawab dulu Tunggu, ya. saya lagi Saya mau berbicara. instruksi Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Tunggu dulu. Pengamat Saya lagi atau bicara. relawan? Ma, Kalau Anda relawan, jadi saya bilang jangan seperti ngaku itu, pengamat. karena apa? Ya? Anda Kita selalu lihat membela. Bang Aiman. Anda selalu membela. Jadi fix ya yang ngajarin mereka itu Kurnia. Perhatikan. Setiap dari kubu Bapak Joko Widodo menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasannya, menyampaikan opininya, selalu nyerocos saja. Ya, jadi orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang kena gangguan jiwa ini. Kenapa aku bilang kena gangguan jiwa? Orang kalau punya akal, punya pikiran, ketika temannya sedang berbicara, dengarkan. Kan begitu, tapi kalau misalnya temannya, lawan bicara sedang berbicara, dia ngomong aja. Itu kan berarti sarap itu. Gangguan jiwa. Mau dibilang apa lagi, memang gangguan jiwa. Aduh, ya. Jadi kelihatan gitu loh, dalam setiap perdebatan, ya Aiman Wicaksono itu seolah-olah mengkondisikan bagaimana supaya ibu-ibu itu memang dibiarkan ribut gitu loh, sehingga memecah konsentrasi daripada tim relawan atau kubu dari Bapak Jokowi tersebut gitu loh ya.
Kita perhatikan nih. Cara Saya ini mohon maaf Pak, ini yang tidak tepatnya di mana? Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta terkait dengan kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini? Kenapa? Bapak bilang kan tidak tepat. Apabila Saya memang tidak tepat berkaitan apa? bukan, Bapak bilang tadi kalau hanya fotokopi itu ditunjukkan itu tidak tepat. Yang tidak tepatnya yang mana? Ini sudah ingkrah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Loh. Iya, Berarti saya sama katakan saja Bapak tepat. tidak percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bukan tidak percaya, ada masalah dalam penegakan hukum di negara kita. Yes, Bapak bilang Udah tadi itu tidak aja. tepat. Tidak tepatnya di mana? Kalau memang itu ditunjukin ijazah Ya, fotokopi. tanpa dihadirkan ijazah yang asli, kenapa divonis? Begini, mohon maaf ya, Bapak, makanya saya tanya tadi Bapak sudah baca nggak putusan pengadilan PN Surakarta tadi? Belum kan? Kenapa? Bapak udah baca, itu Ya, dulu. Bapak pokoknya udah baca atau belum? Ini persoalan berkaitan ijazah. Bukan, Bapak sudah Nggak usah baca atau menguji belum? saya di sini. Bukan Nggak usah begitu menguji saya di pertanyaan sini. saya. Bapak sudah baca Ya? belum putusannya? Anda nggak usah merasa Kalau saya benar sudah di saya sini. baca. Jangan Bapak cari tahu nggak pembenaran pelapor di sini. dalam laporan Ya? polisi Bambang Tri dan Gus Nur itu? Saya mengikuti, tapi kenapa ijazah palsu tidak pernah Lah, bukan. dihadirkan? Udah itu saja. Bapak begitu. bilang ijazah palsu. Pertanyaannya Baik, yang Bapak palsu Bro. yang mana? Bapak Bapak Bro, kok saya- menuduh ijazah palsu padahal Bapak Pelapornya. sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Pertanyaan saya seperti itu Pak Ukreo. Anda bisa hadirkan ijazah asli nggak? Tunggu dulu, tunggu. Jangan Anda bisa ngeles. hadirkan ijazah Anda asli jangan nggak? ngeles. Saya Anda tanya bilang aja, tadi, sekarang bisa nggak? Anda bilang ijazah palsu. Anda sudah pernah melihat ijazahnya nggak? Oke, baik. Pertanyaan seperti itu. Anda kan dari penasihatnya Pak Jokowi. Anda kan Tolong seorang- hadirkan ijazah enggak, Anda asli kan di sini. seorang penyidik senior, ya. Saya kira Kasihkan. kalau penyidik senior itu tidak menyimpulkan suatu peristiwa pidana sebelum Kalau saya adanya penyidiknya, putusan saya minta pengadilan. dihadirkan ijazah aslinya. Enggak, pertanyaan saya berarti. Kalau saya penyidiknya, terkait dengan ijazah ya, palsu. kalau saya penyidiknya, saya minta dihadirkan ijazah aslinya. Bukan kita tidak Oke. berbicara kalau Anda Nggak ada kata Pak, dibebankan gitu loh. kepada penyidikan. Artinya Pak Ukre ini telah menghakimi seorang Sebentar. seolah-olah ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu, padahal yang mempunyai kewenangan di sini. Saya bilang diduga palsu, dibuktikan dulu. Ya kan saya bilang Ya seolah-olah udah. palsu, makanya Hadirkan Bapak di ini situ. jangan langsung menyimpulkan. Turu harus tunjukkan fotokopinya, urgensinya apa. Makanya kalau memang Pak Ukre nggak pernah baca putusannya itu, jangan terlalu menyimpulkan terlalu dini Pak. Tidak bisa kita Ini simpulkan. korbannya banyak orang lain gitu loh. Kita menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan. Saya bilang due process of law-nya. Bagaimana nih Mama ini bagaimana nih? Ini saya mau debat sama Mama atau apa seperti apa? Jangan seperti itu. Ini Penjelasannya kita lagi jadi berdebat nggak soalnya gitu loh. kedengeran. Oke. Nggak, lebih dominan pakai mikrofon. Kan Bang Emon. Soalnya ini diganggu Ya. terus kita berbicara gitu loh. Kita mau bicara. Ada pembiaran lagi kan dari si Aiman. Aiman! Kenapa lah kau harus bawa kawan ke situ Aiman? Tahu ini acara settingan, tahu, ya kan? Udah disetting siapa yang bakal ketawa. Kalau nanti ini contohnya menyampaikan pendapat atau memberikan opini, argumentasi, ya kan? Ya bikin keributan, biar pecah konsentrasi. Ditanya tadi, ya kan? Sekarang begini, kalau memang Bapak menyatakan ijazah itu palsu, Bapak udah pernah pegang barangnya? Enggak kan? Ya, sekarang begini tunjukkan aja ijazah itu. Kan goblok namanya yang megang itu, bukan Bapak Fitra. Yang memegang itu sekarang Bapak Jokowi. Karena ini sudah berproses hukum, ya kan? Kapan ditunjukkan waktu yang paling tepat? Waktu di pengadilan. Ah, goblok kali orang ini. Kok bisa masuk TV lah yang goblok-goblok, ya kan? Nah, ini lagi contoh satu ya peristiwa di mana Aiman Dwi Caksono lebih berat sebelah dan lebih mendukung Roy Suryo CS beserta supporternya. Perhatikan ini. Wah, yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan so jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Sini kamu. Lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Kamu ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang bodoh-bodoh, emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh-bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Kurang ajar. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Oke, jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Saya tegur dia. Jadi ini kan kita dalam diskusi. apa pentingnya ini dibawa ke Oke. UGM? Oke. Bang Aiman, ya, di dalam ketentuan hukum pidana ada
Udah lanjut. Keluarin itu dulu. Kalau Bang. begini Ada kita Oke, nggak kita bisa kembali saat lanjut. lagi tetap bersama kami. Kayaknya setuju ya. Kalau mengatakan orang ini memang betul-betul punya karakter keledai. Hah? Bodoh dan nggak bisa dibilangi. Tadi malam beberapa kali mereka tuh dikatakan, ya kan, supaya diam. Diperintah, diminta supaya diam. Nggak mau gitu loh. Asal memberikan argumentasi, disorakin. Asal memberikan argumentasi, disorakin. Memang betul-betul keledai karakternya. Tapi ngomong-ngomong, keledai banyak juga loh giginya nggak rata. Dan juga ada keledai, ya kan, punya tompel. Ada keledai punya tompel. Dan ada juga keledai giginya mancung. Banyak. Rata-rata keledai giginya mancung. Tapi mereka enggak, hanya sifatnya saja seperti keledai. Ya, ini karakter seperti apa coba? Manusia seperti apa? Sifat seperti apa kayak gini? Binatang aja disuruh diam, itu langsung mau. Blacky, duduk. Duduk. Blacky, sini. Datang itu sini. Blacky, diam. Diam dia tuh. Ini ibu diam ya. Bodoh. Berarti lebih patuh binatang daripada orang ini kan? Aduh, ada pula yang lagi viral biar tahu kalian, ya kan? Ada pas lagi debat, ya kan? Nggak apa namanya, masih sempat-sempatnya dia nyongkel gigi. netizen lihat dulu nih. Netizen ini memang luar biasa loh. Selalu ada celah untuk diangkat. Aduh. Aku jujur aja dari semuanya, ya ini yang paling menarik hati. Maksudnya ibu ini. Nah, kebiasaan mereka, ya, suka kali mereka ini ketika dipatahkan argumentasinya, mereka menyerang pribadi. Contohnya Roy Suryo. Ya, kita perhatikan ini Roy Suryo nih. Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya, contoh. Ini contoh yang palsu Ini, ya. Palsu. ini adalah dokumen Palsu. secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear. Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Oke. Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, Iya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam ilmu metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang kalau Ini gitu perlu, Pak. Oke. ijazahnya Sebentar, Jokowi Pak. Sebentar, Pak. Saya jelasin lagi. diserahkan Ya. langsung ke Pak Indro aja. udah. Oke, siap. Saya Ya, siap, toh, Pak. Oke, siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya, Oke. tanya dah. Tapi Anda mau Iya kan? Kalau udah kalah, kalau udah terpatahkan argumentasinya, bakalan begitu Roy Suryo. Ya kan? Nah, ya begitu juga. Ada seorang dosen yang menjadi pengacara, diserang juga pribadinya. Ketika kalah argumentasi, diserang pribadinya. Dengarkan ini. Kasih satu saja. Yang pertama adalah fakta Ponti Tiora dan Lex Karta. Tangkan dulu Saya akademisinya. luruskan. Saya luruskan. Dosen di mana? Saya luruskan buat Pak Roy Suryo. Dosen di mana? Pak Pak, Anda nggak ngerti Undang-Undang 14 tahun 2008, kurang baca Anda. Bukan kurang baca. Anda Bapak, kurang baca, udah jelas. Bapak begini, kasih Udah kesempatan jelas. saya Pak. Dengerin dulu. Iya. Mas Kasih Roy. kesempatan saya. Ya kesempatan kalau salah nggak usah kasih kesempatan. Salah ini menyesatkan. Bapak, Nggak usah. Pak Roy Suryo tidak bisa menjustis seorang bersalah Iya. kalau belum ada putusan pengadilan. Saya tidak bisa menjustis, tapi saya menjustis. Bapak, Saya tidak nggak bisa. mengatakan Anda salah. Saya mengatakan Anda belum baca Undang-Undang 14. Bukan, tadi Bapak sampaikan 2008. Pak, saya masih mendengar dan bisa mendengar. Iya, Anda belum baca Jadi Undang-Undang begini, 14 Pak. 2008. Pernah baca nggak? Iya, tentu Bapak. Oke, pasal 18 bunyinya apa? Iya. Ayat 2. Iya. Pasal 18 ayat 2 bunyinya apa? Begini. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Ya, saya sampaikan. Bunyinya apa? Bapak seperti ini Ini kegaduhan. dosen nggak ngerti, nggak pernah Bukan. baca, ini nggak apa? Bapak, Udah nggak usah. Bapak
kegaduhan dalam berpikir. Kenapa? Terus terang saja, kita dalam perkara ini Bapak Ini dosen kurang baca, repot mahasiswanya kalau kayak sudah, gini. sudah ditetapkan Kampus sebagai mana? tersangka. Kampus Mohon mana? maaf, Pak. Biar kita Dulu, ngerti. Mas Roy. Biar kita ngerti. Roy. Bapak Kalau seorang bukan kuasa hukum, Anda Bapak akademisi kampus mana? Ya, dengar Bapak. Itu Oke. aja jawab nggak bisa. Bapak Kampusnya jangan-jangan ruko. Oke. Isu hangat Iya, kadang bikin berat ruko. apa? Ketahuan kan? Kelihatan kan bagaimana seorang Roy Suryo ketika dia kebingungan, ketika dia panik, dia mulai menyerang. Bahkan dia akan dengan nekat menghampiri orang tersebut. Ya, coba perhatikan itu ya. Sifat-sifat seperti apa yang agresif kayak gini? Hah? Sifat apa coba? Binasakan saja aku dengan kelompokku. Ya, coba bayangkan kalian. Ya agresif seperti ini karena apa? Dia merasa bahwasanya ya dia nggak mampu untuk menjawab, untuk mematahkan argumentasi dari bapak tersebut, kuasa hukum tersebut, dan juga dosen tersebut. Dia langsung nyerang. Kau dosen mana? Masa dosen nggak bisa baca? Masa dosen kurang baca? Untuk apa dikasih kesempatan kalau salah? Roy Suryo. Ada apa sih denganmu Roy Suryo? Udah makin panik nih. Aduh ya. Tapi jujur aja ya, kemarin itu Tifa dan juga si Rismon ini ya bisa dikatakan membuat sebuah apa namanya ya, sebuah pernyataan ya, sebuah pernyataan kalau mereka itu sudah memecat kuasa hukumnya yang lama. Dengarkan ini. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang baik ini kami RRT, dalam hal ini kami berdua mewakili Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Syahadipar beserta saya sendiri Dr. Tifa. Per hari ini kami mengumumkan bahwa kami memiliki tim penasihat hukum yang baru. Tim penasihat hukum yang baru ini bukan untuk mensubstitusi atau menggantikan tim kuasa hukum kami yang lama, tetapi ini adalah tim yang menambahkan kekuatan dari kami, terutama sejak kami bertiga ditingkatkan status kami menjadi tersangka. Bilang aja lah kecewa kau sama si Tompel. Kau ganti si Tompel karena si Tompel nggak bisa kerja. Taunya keluar sana, keluar sini. Dengan meyakinkan bahwasanya mereka adalah pahlawan, RRT adalah pejuang, Tifa, Rismon, Roy Suryo, mereka adalah garda terdepan dari penegakan hukum, kan begitu kan? Dan mereka adalah bukti bahwasanya penelitian di Indonesia ini tidak berjalan dengan baik karena dikriminalisasi oleh Joko Widodo. Akhirnya apa? Ditetapkan jadi tersangka, ya kan? Kebingungan semuanya. Apa solusi? Berhentikan Kosinudin. Dengarkan ini ya, nggak ada namanya si Tompel di sini. Perhatikan ini. Dan mengingat dari betapa pentingnya persoalan yang kemudian seharusnya kami ini sebagai akademisi, sebagai peneliti itu dilindungi oleh undang-undang, namun kemudian selama 7 bulan berlalu menuju ke 8 bulan ini ternyata kasus kami terus bergulir sampai kepada di mana status kami sebagai tersangka, maka kami bertiga memutuskan untuk menambah amunisi kami, untuk menambah kekuatan kami dengan pembentukan tim kuasa hukum baru. Ya. Dan tim kami ini, tim penasihat hukum kami ini, karena statusnya sudah tersangka ya, jadi PH ya, jadi tim penasihat hukum ini dikoordinatori oleh triumvirat, jadi ada 3 orang yang menjadi koordinator. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH yang ada di sebelah kiri saya, kemudian Bapak Jahmada Girsang SHMH Simet yang ada di sebelah kanan, kemudian yang ketiga, triumvirat yang ketiga adalah Pak Dr. Refli Harun SHMH LLM. Kemudian anggota-anggotanya, ini supaya semua juga jelas ya bahwa anggota dari tim penasihat hukum kami RRT, ini yang pertama adalah Pak Jahmada Girsang SHMH Simet, Petrus Celestinus SH,
Jemi Mokolensang SH, Mulyadi SHMH, Dr. Billy Matindas SHMH, Joni Silalahi SH, David Brian Kaniga SH, Hizgia Miguel Abelardo SH, Ahmad Wirawan Adenan SHMH, Andika. Mau kita dengarkan pun sampai habis nggak ada nama si Tompel. Tapi namanya siapa, si Refli Harun nongol dia. Dapat kerjaan tambahan ini, ada ekstra money dong. Ada uang samping dong. Mantap Refli Harun. Ya, dapat penghasilan selain dari YouTube. Aduh. Ya, tahu enggak? Ketika mereka sedang melakukan konferensi pers seperti ini, masih sempat-sempatnya mereka menawarkan diri menjadi peneliti bencana alam. Masih. Lihat ini. Kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir, ya, karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami, ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindaan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat penting. Ihurmi. Lapekmu itu. Sini dulu lapekmu itu biar ku jilat dulu sini. Hah? Sini lapekmu itu biar ku jilat-jilat. Maksudnya dia bikin lapek dia tadi pagi, ya kan, atau beli di pasar, nggak tahu, ya kan. Sini udah lapar kali aku mau makan lapek aku. Biar ku jilat-jilat dulu, enak lapek dijilat-jilat, apalagi kalau isinya gula merah. Tiba sok-sokan kau, sedangkan masalah ijazah ini aja nggak tertangani kau, mau kau masalah bencana alam. Justru kalian yang bikin bencana. Dengarkan kalian dulu nih. Ada orang yang nggak nyambung hadir dalam konferensi pers mereka. Dengarin ya. Bencana banjir yang terjadi di Sumatera sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Jadi RRT akan berkontribusi untuk menggunakan ilmu yang kami miliki untuk membantu agar bencana tersebut dengan ilmu kami, baik dari ilmu digital forensik, ilmu telematika maupun ilmu epidemiologi yang saya miliki. Kemudian kami akan melakukan pattern atau metode deteksi pola penyakit ya sebelum meledak, sehingga kami akan melakukan beberapa metode yang nanti akan segera kami jalankan. Jadi itu dari saya. Selanjutnya mungkin Bang Risman bisa melanjutkan ya dari apa yang kami sampaikan. Ya, saya menambahi ya beberapa poin yang ingin saya tambahkan. Ya. Pertama terkait dengan akan sedang kita kaji ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa digital yang kami duga dilakukan oleh Andi Aswan berikut dengan Joshua Sinambela ya. Ada 2 laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Parapat ya. 2 orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tiba lagi ngomongin bencana kok kemana? Ini lagi ngomongin bencana, penelitian kalian katanya berguna bagi bencana. Kenapa ke laporan Andi Aswan? Lihat itu tiba nggak punya kemampuan dia untuk bidang masalah bencana. Ilmu kami sangat berguna, ilmu kami sangat penting. Matamu itu. Ilmu kami sangat penting, ilmu kami sangat berguna. Dan juga tahu enggak kalian, sampai sekarang mereka ini merepe aja, ya kan, minta tolong sama Bapak Prabowo. Ayolah Bapak Prabowo, jangan tutup mata lah Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, ya, tolonglah dulu Bapak Prabowo, ya, belalah kami.
belalah kebenaran datang si Said Didu. Bapak Prabowo kalau tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa membela kebenaran, Bapak Prabowo sebaiknya diam saja. Kalau apa? Kalian tahu ya? Aku bilang sama kalian, Bapak Prabowo gimana pun juga dia nggak akan pernah mau diganggu dengan hal-hal yang nggak berguna seperti kalian. Nggak akan mau dia itu, nggak akan mau diganggu dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ya, karena Bapak Prabowo ya tahu mana orang yang berguna dalam hidupnya dan mana yang hanya sekedar sampah. Tahu ciri-cirinya sampah? Sampah itu ya dicuekin, dibuang. Itu ciri-cirinya sampah. Makanya ketika ada satu undangan diterima oleh Bapak Prabowo nggak mau hadir, itu artinya sampah. Contoh ya, ini contoh loh, contoh. Ada yang menamakan organ relawan Jokowi, ya, mengundang Bapak Prabowo, ya, ternyata Bapak Prabowo pembukaan penutupan nggak datang. Artinya apa? Itu acara nggak penting bagi beliau. Artinya apa? Sampah. Ada ormas agama, ya kemarin, ya, merayakan hari ulang tahunnya, merayakan, ya bisa dikatakan anniversary. Ya, nggak tahu yang keberapa, ke-90, ke-100 nggak tahu lagi itu. Diundang, katanya Bapak Prabowo dan Bapak Anies Baswedan diundang. Ternyata apa? Pembukaan penutupan nggak datang. Artinya apa? Itu acara nggak penting. Sedangkan bagi Anies Baswedan nggak penting acara, makanya nggak datang, dia apalagi sama Bapak Prabowo. Yang nggak penting maka dianggap sampah. Nah, kalian sudah berapa kali teriak-teriak sama Bapak Prabowo, tolong kami Bapak Prabowo, apa Bapak Prabowo tidak kasihan sama kami, apa Bapak Prabowo tidak sayang dengan negara ini, sampai kalian kirim buku sebanyak tebalnya segini-segini. Ada respon dari Bapak Prabowo? Enggak kan? Itu artinya apa? Kalian nggak penting. Sama dengan sampah. Apalagi Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Bagi Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo itu adalah sebuah mutiara yang harus dijaga. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo sudah mengangkat harkat dan martabat dari seorang Bapak Prabowo. Gak akan mungkin beliau memposisikan dirinya, ya, itu lebih membela sampah daripada mutiara. Gak akan mungkin peduli orang waras mana yang lebih memilih mengumpulkan sampah dibandingkan mutiara. Kan begitu, sampah kumpulin di rumah banyak-banyak. Gak mungkin. Ya, kita akan dengarkan bagaimana seorang Bapak Prabowo Subianto sangat menghargai seorang Bapak Joko Widodo, sehingga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan sekarang, itu tidak akan pernah direspon. Perhatikan ini. Pak, Bapak, ya saya bercanda aja. Bapak minum obat apa, Pak? Saya tenang ini, saya bilang. Kenapa? Terus kenapa saya harus dendam? Sedangkan untuk permasalahan atasannya, ya, yang pernah merekomendasikan untuk pemecatannya, dia nggak ada masalah, nggak peduli dia. Kan begitu, nggak urus, ya kan? Nah, apalagi cuman masalah sampah kayak kalian. Nggak penting-penting amat gitu loh. Ada lawan politik yang harus dia urus sebetulnya, tapi dia udahlah, nggak usah. Kan begitu. Mau kalian minta tolong lagi Bapak Prabowo, ya, untuk mengawal masalah kalian. Masalah kalian yang betul-betul sudah merendahkan serendah-rendahnya, menghina sehina-hinanya, menuding setuding-tudingnya, memfitnah sefitnah-fitnahnya Bapak Joko Widodo yang merupakan bestie beliau. Otak dipakai, Rismon. Otak dipakai. Jadi antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo nggak bisa terpisahkan. Dulu yang membawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta untuk menjadi gubernur, itu bukan Megawati,
Pertama sekali Bapak Prabowo. Artinya apa? Bapak Prabowo bisa melihat potensi daripada Bapak Joko Widodo untuk menjadi gubernur kala itu. Nah sekarang Bapak Joko Widodo bisa melihat potensi dari Bapak Prabowo untuk menjadi presiden menggantikan beliau. Jadi mereka dua ini nggak terpisahkan. Bapak Prabowo itu seorang prajurit. Dia itu prajurit yang tidak termasuk golongan Forum Purnawirawan. Karena yang didukungnya kemarin kalah di dalam pencapresan, mereka ribut sekarang. Coba lihat. Kalah 2 kali 2014, setelah itu ribut dia enggak. Kalah 2019, setelah itu ribut dia enggak. Karena apa? Langsung diangkat jadi Menteri Pertahanan. Tapi enggak, bukan gara-gara itu, ya, bukan gara-gara itu. Tapi karena memang beliau itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ya. Beliau itu punya hati untuk bangsa ini. Tapi kalau orang-orang ini dalam Forum Purnawirawan itu disangsikan itu kebangsaannya itu. Bayangkan kalian ada seorang dari mereka mengatakan lebih baik kita dipimpin monyet daripada dipimpin oleh orang yang bernama Gibran Raka Buming Raka. Mau menyamakan dirinya dengan monyet. Sampai sekarang kita masih betah dipimpin oleh Bapak Prabowo Gibran, di mana Gibran sekarang masih menjadi wakil presiden. Dia sampai sekarang belum pindah ke negara yang dipimpin sama oleh monyet. Coba bayangkan kalian, ya. Ada lagi yang mengatakan, apa kata anak dan apa kata nanti cucu-cucuku? Kalau aku hormat kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk dihormati yang bernama Gibran. Ya, perasaan cucumu aja lah hargai. Yang penting kami masyarakat Indonesia, kami menghormati Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Lihat aja di semua kantor-kantor, foto siapa? Foto Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran yang ada. Bukannya foto Gatot Nurmantio. Bukan fotonya Jenderal Slamet Subianto. Bukan fotonya si Fahru Rozi. Bukan fotonya si Sunarko. Jadi Bapak Prabowo nggak masuk dalam golongan itu, enggak. Beliau adalah seorang prajurit yang memang tanpa pamrih, ya, bekerja keras untuk bangsa ini. Walaupun sudah tidak bertugas. Ini udah nggak bertugas bikin rusuh gara-gara capresnya kalah. Lapet. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi orang-orang ini ya akan selalu memancing keributan dimanapun ya. Seperti acara-acara Aiman Wicaksono ya, itu adalah acara yang memang mengakomodir ya kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan kepada masyarakat. Sangat mengakomodirkan begitu. Makanya aku sangat menyesalkan ya, kenapa banyak para pendukung Bapak Joko Widodo mau diundang ke situ. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa untuk menunjukkan kualitas bahwasanya para pendukung Bapak Joko Widodo nggak kalah dengan mereka. Tapi kesalnya kita ya, acara debat kali itu tidak menjadi sebuah acara yang bermakna ya. Karena apa ya? Karena mulut dari mama-mama yang kemarin nyongkel gigi itu hilang martabat acara itu. Aduh, apalagi ada itu siapa yang giginya perantakan itu. Aduh, bikin malu aja. Aku nggak sebut nama ya, ya. Jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak ya. Kita lihat aja bagaimana perkembangan selanjutnya. Berapa hari lagi nggak usah tanya sama aku. Opung Parbelak berapa lama lagi Roy Suryo itu nggak ditahan? Nggak tahu aku, itu urusan Polda Metro Jaya. Kalau mau kalian ya, pergi kalian ke Polda Metro Jaya, uang parkirnya 4.000. Nanya di situ. Kalau kalian temukan jawabannya berarti beruntung. Dengan modal 4.000 kalian menemukan jawaban. Tapi kalau kalian nggak mendapatkan jawabannya, sayang uang kalian 4.000. Lebih bagus kalian bikin untuk bayar parkir di tempat yang lain. Kemarin heboh itu si Frisa Lorboy, ngamuk-ngamuk dia kan, parkir baru 2 menit 4.000. Aduh, oke. Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema.
bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.